keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua, terus kok bisa berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau enggak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat sama orang tua. Jadi di saat-saat tertentu, dia sampai bilang, kasih saya bicara dengan istrimu 2 jam saja. Segala keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Setelah kita telisik dari ini, saya juga kurang paham apakah itu yang dimaksud, apa yang terjadi saat ini atau tidak, itu saya kurang paham. Tetapi sebagai contoh misalnya teman-teman permainan dia di saat bermain sepak bola sanggup menantang teman-teman dia yang non disabilitas untuk gonta-ganti menjadi kiper misalnya dengan taruhan uang 10.000 misalnya. Ini kan tidak masuk akal. Ya, dari tahun 2022 itu ada satu video yang menunjukkan saudara Agus ini di sebuah kamar dengan seorang anak-anak. Sepertinya kita harus sepakat, kita sebut orang ini kalau memang melakukan apa yang tadi disampaikan Mas Andre dengan jumlah korban lebih dari 1, dia ini residivis. Hai Lewanas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya, jombet lo, hahaha. Berawal saya dari kampus, ingin mencari makan di Udayana. Karena ada jam kosong di kampus. Saya jalan di kampus sampai ke Udayana. Bertujuan untuk mencari makan. Setelah saya sampai di teras Udayana atau di Udayana, saya beli nasi sama pop es. Ya. Setelah saya memberi makanan dan minuman, saya duduk sebentar. Nah, setelah saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan, tidak kuat untuk gaya mau balik jalan lagi. Saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang yang di sekitar sana. Pertama saya minta bantuan kepada orang yang duduk di pinggir di jalan di Udayana. Saya mengucapkan, "Bang, bisa minta tolong enggak antar ke kampus?" Yang dimana dia bersedia mengantarkan, tetapi dia bilang ingin menjemput temannya dulu, baru dia bisa bersedia mengantarkan saya. Berarti Agus nggak kenal sama orang itu? Tidak kenal. Tempat minta tolong? Ya, tidak kenal. Nah, setelah itu saya disuruh menunggu di kursi itu dan saya tunggu, dan dia pergi, dia bilang izin mau jemput temannya dulu. Ya, saya menunggu beberapa menit itu dan dia tidak balik-balik. Karena capek saya menunggu, saya mencoba untuk melihat ke sekeliling saya dan saya minta tolong ke perempuan. Ketemu sama perempuan di sekitar itu? Ya, lagi main laptop. Saya bilang, "Misi Mbak, bisa minta tolong antar ke kampus." Gitu. Nah, akhirnya dia bersedia. Oh, langsung bersedia? Ya, bersedia mengantarkan, tapi dia mengucapkan, "Tunggu sebentar, saya masukin laptop dulu." Oke, berarti dia posisi sedang memainkan laptop ya, pas saya minta tolong itu. Oke, lanjut Gus. Nah, setelah dia masukin laptop, dia mengajak saya ke parkiran, ngambil motor. Ya, berjalanlah kita barengan nih. Bareng kita jalan. Sama sekali tidak dikenal? Tidak dikenal. Perempuan ini? Ya, baru pertama kali. Jalan saya sama dia beriringan. Terus dia ngambil motor nih Ki. Nah, setelah dia ngambil motor, dia suruh saya naik saya. Nah, berjalan lah mau ke arah Islamic Center, kan arahnya juga ke sana mau ke kampus. Nah, tapi mengejutkan, kok muter 3 kali di Islamic Center gitu. Dibawa sama mahasiswi ini? Ya, tapi saya biasa aja lah gitu, santai gitu. Nggak berpikir yang aneh-aneh karena dia sudah bersyukur sudah mau bantu, masa kita mau berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Betul. Ya, putar dan 3 kali. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama.
saya mau ingin bertanya mau kemana ini, tapi kan tidak enak karena udah mengantar, ya saya diam aja. Nah, saya diam aja. Nah, terus muter. Nah, kok tiba-tiba sampailah di homestay. Yang lokasinya nggak jauh dari Nggak jauh dari Udayana itu. Oke. Nah, sampai di homestay itu, saya kebingungan sedikit. Kenapa bisa lari ke sini? Sedangkan saya nggak ada uang. Nggak sih dia nanya. Ya? Nggak sih dia nanya sebelum masuk ke homestay itu. Nggak. Sama perempuan. Nggak saya nanya, biasa aja saya gitu. Nah, seiring waktu, langsung tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan lah, kayak kasih tahu bahwa bayar 50 gitu. Sedangkan saya nggak ada uang dan si cewek yang bayar. Oh gitu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa Diam aja. aja, Agus? Ya, diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk deh cek duluan ini. Saya ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Iya, masuk dah pokoknya. Intinya dia kayak enggak bersuara tapi ngajakin gitu masuk. Masuk saya di belakangnya dia, nurutin dia. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjalan itu kan. Thread gitu, ganjalan pintu. Homestay itu. Ya, Nggak dikunci. dikunci. Dikunci juga. Ya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu, setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit, dia membuka baju celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Setelah itu selesai. Ya, sekitaran 7 menitan Oke, itu. setelah selesai terus? Setelah selesai, diajak ke kamar mandi, dicuciin. Senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia Oke, lah terus? gitu. Nah, setelah gitu dipasangin, dicuciin, dia juga masang nyuci. Terus tiba-tiba mengambil HP di tasnya. Oke. Ya, ambil HP. Setelah di tas. semua pakai Ya, baju kan? dia duduk sebentar ngambil HP. Hasan dia bilang, saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu dah saya di Islamic Center. Dia nelpon sama orang lain. Iya, tapi saya tidak tahu siapa. Oke. Temannya atau siapa gitu. Saya sudah mau balik ini, tunggu dah saya di Islamic Center, dia bilang. Saya biasa aja. Nah, terus keluar baik-baik di homestay itu, keluar kita. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau enggak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dirawat oleh orang tua. Saya terus terang enggak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana gitu. Yang dimana saya terus terang nggak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu, kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang jadi tersangka. Jadi tersangka, nggak bisa kemana-mana. Mas Wisnu, berapa lama Anda mengenal Agus ini? Seberapa jauh kedekatan Mas Wisnu dengan Agus ini? Kalau saya awal kenal dengan Mas Agus itu, saya kurang tahu udah berapa tahun, tapi kalau tidak salah itu sekitar waktu dia masih kelas 2 SMA ya, jauh sebelum kejadian ini terjadi. Saya dengan dia dekat tidak, tetapi saya sering berkunjung ke rumahnya karena saya juga sering mengajak dia beraktivitas, bahkan saya pernah mengikutkan dia untuk acara pengibaran bendera bawah laut di wilayah Lombok Utara, yaitu di Pantai Kecinan pada saat itu. Saya tertarik dengan Agus ini karena ini adalah saudara kami yang punya talenta yang cukup luar biasa. Di balik kekurangannya, dia bisa memainkan alat musik yang sangat bagus,
Itu yang membuat saya tertarik, bahkan saya sering membawa teman-teman kita yang wisatawan untuk melihat saudara kita Agus ini. Jadi keseharian adik Agus ini tidak ubahnya dengan teman-teman disabilitas yang lain. Cuman adik kami ini agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif ya bersama teman-teman kita yang disabilitas yang lain gitu. Karena dia merasa lebih lebih punya sesuatu yang spesial lah dengan yang lain. Bahkan adik Agus kita ini sering mengatakan bahwa hanya dia yang seperti ini di NTB mungkin, karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal ya teman-teman kita yang lain, yang banyak juga yang seperti dirinya gitu. Baik. Mbak. Mas Wisnu, apa yang membuat Agus ini kemudian merasa memiliki kemampuan spesial? Kemampuan spesial apa yang ia rasa ia miliki? Sempat diceritakan kepada Mas Wisnu? Oke. Yang ini yang menjadi dari sendiri, yaitu dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami, karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya. Tanpa kedua lengan, tetapi dia bisa membawa sepeda motor Kaisar misalnya. Sebelum dia dibelikan sepeda motor roda 3 yang saat ini waktu itu dibelikan oleh Ibu Gubernur ya. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, sehingga dia merasa lebih daripada teman-teman yang lain. Itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas. Sebagai contoh misalnya teman-teman permainan dia di saat bermain sepak bola sanggup menantang teman-teman dia yang non disabilitas untuk gonta-ganti menjadi kiper misalnya dengan taruhan uang 10.000 misalnya. Ini adalah kepercayaan dia percaya dirinya yang sangat-sangat tinggi. Sudah tahu nggak punya tangan tetapi berani menantang teman-teman mereka yang non disabilitas untuk adu penalti. Ini kan tidak masuk akal. Ini sangat-sangat luar biasa kepercayaan dirinya dari adik kita ini. Ya, Mas Wisnu, Gitu, pernah nggak Agus ini kemudian bercerita mengenai hubungannya dengan perempuan? Apakah jangan-jangan soal berhubungan dengan perempuan, menggait perempuan atau berteman dengan perempuan, dia juga punya kepercayaan diri tinggi? Pernah nggak bercerita soal ini? Nah, kalau terkait tentang perempuan, kita sesama disabilitas kalau berbicara ya kumpul, biasanya kan saling ledek, karena kita tahu bahwa disabilitas itu sangat sulit sekali ya untuk mendapatkan pasangan, kan begitu Mbak ya. Jadi di saat-saat tertentu, mungkin karena merasa tersinggung ya dengan guyonan-guyonan dari teman-teman yang disabilitas, dia sampai bilang, kasih saya bicara dengan istrimu 2 jam saja, segala keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Tapi itu jauh sebelum hal ini terjadi ya, dan kita nggak tahu maksud dari hal itu apa gitu. Nah ternyata setelah kita telisik dari ini, saya juga kurang paham apakah itu yang dimaksud terkait dengan apa yang terjadi saat ini atau tidak, itu saya kurang paham. Tetapi kata-kata seperti itu mungkin untuk pelampiasan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mampu seperti orang lain untuk mendapatkan pasangan gitu di saat kita bercanda sama teman-teman disabilitas gitu. Baik, dari Mas Wisnu kita juga akan dengarkan bagaimana keterangan Mas Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah. Mas Joko, apakah juga mengenal sosok dari Agus ini dengan dekat, sering berkomunikasi, atau mungkin juga sempat bercerita Agus ini kepada Mas Joko, bagaimana kemudian dia merasa memiliki kemampuan khusus? Secara khusus tidak ya, tapi memang beberapa kali sering melihat, karena memang saudara Agus ini kan sering di Taman Udayana, kemudian di Taman Sangkareang, itu pernah kita lihat. Memang ada beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 juga sempat ada satu peristiwa yang juga ada viral begitu, tapi hanya di kalangan salah satu sekolah tentang saudara Agus ini. Juga saya juga melihat saudara Agus ini hanya secara jauh saja, jadi tidak secara dekat, tidak melihat tidak pernah mengenal secara dekat. Baik, Mas Joko, boleh bercerita kepada kami apa hal yang viral tersebut yang beredar di kalangan anak sekolah
di sana pada tahun 2022 kalau saya tidak salah dengar. Apa hal itu, Mas? Ya, dari tahun 2022 itu ada satu video yang menunjukkan saudara Agus ini di sebuah kamar dengan seorang anak-anak. Seorang anak-anak itu adalah Dan perempuan? anak itu memang Baik. perempuan, dan anak itu memang dalam kondisi menggunakan pakaian dalam saja. Baik, Mas Joko mendapatkan atau mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut? Atau mungkin mengetahui jangan-jangan Agus yang membuat video tersebut? Mengetahui hal itu? Kalau yang membuat memang belum diketahui ya, apakah si anak perempuan atau si Agus. Tapi waktu itu beredar di media, tapi kemudian di sekolah kemudian istilahnya hapus, dan kemudian memang anak itu akhirnya kemudian berhenti sekolah. Anak itu Pak usia berapa pada saat kejadian ataupun juga sekolahnya di kelas berapa, Mas Joko? Pada saat kejadian di 2022 itu anak berusia 15 tahun, itu di kelas 8. Seperti apa pada saat itu follow up-nya? Ya, tahun 2022 itu KDD belum ada ya. Jadi waktu itu memang laporannya salah satunya ke teman-teman dinas sosial, kemudian ke lembaga perlindungan anak. Nah, waktu itu memang kemudian tadi juga akhirnya kemudian kami ketemu juga dengan orang tua dari si anak, itu diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kemudian selesai, sudah tidak ada lagi persoalan, dan anak sama si Agus sudah berpisah, dan kemudian akhirnya anak putus sekolah. Nah, itu yang terjadi di tahun 2022, dan ini juga akhirnya membuka kembali di kasus ini, kemudian membuka kembali kasus-kasus lama yang pernah terjadi yang dilakukan oleh saudara Agus ini. Baik, tapi Itu Mbak Putri. Iya, Mas Joko, pada tahun 2022 itu apakah kemudian juga modusnya sama? Artinya si anak ini juga merupakan orang yang baru dikenal, kemudian langsung dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan hal-hal ataupun juga pelecehan seksual. Apakah seperti itu modusnya sama atau memang mereka sudah lama mengenal? Beda, kalau yang untuk anak dari sekarang yang 2022 dan termasuk juga ada satu anak yang di tahun 2024 itu modusnya pacaran. Ini yang juga terungkap di laporan yang diterima KDD saat sekarang ini. Jadi dari 3 anak itu salah satunya duanya itu adalah pacaran, yang satunya modusnya sama dengan yang orang dewasa. Baik, Mas Joko, total ada berapa orang yang sudah melaporkan diri ke KDD ini? Sebagai korban tentunya. Jadi secara total dengan korban yang ada sebelumnya 3, kemudian ditambah dengan 10. Setelah viral ini ada tambahan 10 korban lagi yang kemudian bercerita kepada KDD, berkeluh kesah kepada KDD. Nah, dari 10 yang baru itu, kemudian hari kemarin itu sudah 2 yang dewasa bersedia untuk di BAP di kepolisian. Hari ini ada 1 korban juga di anak yang di BAP di kepolisian. Rencana besok juga masih ada 1 yang akan di BAP di kepolisian. Artinya usianya beragam ya Mas Joko ya yang memberikan laporan ke KDD ini, variasi usia korban ini ya? Ya, kalau di anak-anak yang 3 itu rentangnya di usia SMP ya, usia 15, 16 tahun, ada yang 14 tahun. Sedangkan yang dewasa rata-rata di usia mahasiswa, meskipun juga ada 1 itu usianya udah ada sekitar 25-26, tapi rata-rata di usia 20-an tahun lah. Baik. Sepertinya kita harus sepakat, kita sebut orang ini kalau memang melakukan apa yang tadi disampaikan Mas Andre dengan jumlah korban lebih dari 1, dia ini residivis. Tapi residivis itu perhitungannya bukan semata-mata berdasarkan berapa kali orang masuk keluar penjara. Tapi residivisme yang saya maksud adalah berdasarkan re-offense. Perilaku jahat berulang yang argonya dihitung berdasarkan jumlah korban. Oke. Dengan simpulan bahwa orang ini tampaknya merupakan seorang
residivis, residivis kejahatan serius karena Indonesia sudah punya undang-undang TPKS dan itu mengindikasikan bahwa Indonesia memandang kejahatan seksual sebagai kejahatan serius, maka kita patut punya keinsafan bahwa orang ini adalah orang yang super berbahaya. Karena itu tetap dengan menaruh rasa hormat dan simpati atas keterbatasan fisik yang dia miliki, tetapi dengan pemahaman bahwa orang ini adalah residivis kejahatan serius yang sangat berbahaya, maka sepatutnya otoritas penegakan hukum melakukan penyikapan yang sangat serius terhadap yang bersangkutan sejak sekarang. Kendati dilakukan atau diberlakukan tahanan rumah sekalipun, pengawasan tetap harus dilakukan secara melekat agar kejahatan yang serius itu tidak berulang, tidak berulang. Tanpa kemudian juga kita melepaskan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Sudah barang tentu, sebagaimana saya katakan tadi, kalau saya menyimak perkataan Mas Andre selaku pendamping atau penasihat hukum para korban, ternyata jumlah korbannya kan banyak. Saat sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai residivis.